saya Dewala. Kemudian kalau usia saya kurang lebihnya 42 tahun. Kalau profesi saya yang utama sebetulnya sebagai karyawan swasta di sebuah lembaga keuangan swasta, yaitu di CU1 Hati dengan yang di pusatnya di Mingking Sleman. Kemudian saya punya istilahnya apa ya, untuk tambahan penghasilan keluarga itu saya berusaha untuk budidaya pembibitan anggrek. Jadi saya jual beli bibit anggrek. Kemudian saya juga berusaha untuk ini membuat media sendiri, merangkai sendiri dari bahan sepet untuk memangkas biaya produksi kalau dibanding dengan kita harus beli gitu. Karena bahannya kebetulan di tempat saya itu ada dan tidak harus beli gitu, karena cuma ini limbah dari dapur gitu. Diperoleh dari mana itu mas, sepetnya kelapa itu mas? Ini dari kebun sendiri. Ini biasanya kan kalau kelapanya untuk bahan sayur, kemudian sepetnya itu hanya ditumpuk, kemudian kadang dijual kalau sudah numpuk banyak lah. Itu nilai jualnya kan kalau hanya dijual sepet gini cuma sedikit. Jadi terus dengan kaitannya dengan budidaya anggrek, kalau dijadikan satu dengan bibitnya itu kan nilai jualnya jadi bisa lebih tinggi. Jadi saya dulu sempat belajar dari teman untuk bikin pot seperti yang ini di belakang kayak gini. Nah itu saya berusaha memanfaatkan limbah dari dapur kami gitu, dari dapur tempat yang sebetulnya kalau dijual itu nilainya ya tidak seberapa. Persediaannya banyak mas ya kalau masalah untuk bahannya ini mas ya? Kalau sementara ini di gudang kami ada gitu ya, tapi ya kemarin karena sempat terlalu over, banyak yang cuma dijual seperti kayak gini, tidak dibuat apa-apa gitu ya tadi. Tapi itu juga ada, masih bisa cukup kalau hanya untuk pembibitan di tempat saya. Kalau cara pembuatannya gimana ini mas? Yang pertama kali kita siapkan dulu bahan dan alatnya. Itu bahannya itu kita pilih sepet, terutama yang masih gandeng kayak gini. Jadi kalau dirangkai itu masih seperti ini, nah, masih bisa utuh gitu ya. Sebenarnya kalau ini misalnya sudah lepas itu juga bisa, tapi kadang agak lebih sulit. Jadi kalau diusahakan yang masih bisa ditangkupkan kayak gini, bahan kayak gini. Terus kemudian bahan yang kedua itu untuk talinya itu kita pakai tali hijau, dan nanti untuk merangkainya pakai kawat. Kemudian alatnya ya biasa ada pisau, ada palu, ada ini besi runcing, cutter, gunting, lilin dan korek. Itu nanti untuk merapikan ini serabut-serabutnya itu nanti kita bakar. Kalau sudah jadi nanti dalamnya ini kita bakar biar rapi, dan juga bisa untuk membunuh patogen lah, katakanlah ada jamur, bibit-bibit jamur atau bakteri yang berisiko mematikan bibit anggrek. Jadi nanti dalamnya kita bakar. Harus kering nggak pas ini mas, yang sabut kelapanya mas? Sebenarnya kalau untuk membuatnya itu enggak harus kering, cuma kalau untuk media anggreknya harus, kalau pengalaman saya harus kering. Jadi bukan yang sepet masih basah itu enggak, jadi harus dikeringkan dulu. Karena itu nanti dikeringkan, terus nanti kita rendam di dalam air dulu untuk menghilangkan yang warna-warna merah itu loh, zat-zat warna merah yang itu berisiko mematikan itu bibit anggreknya. Jadi nanti kalau direndam ke air itu nanti keluar warna merah gitu, itu nanti dibuang dulu. Direndam biasanya sehari semalam kalau pengalaman saya. Caranya gimana itu mas untuk mengelupasnya itu mas biasanya mas? Yang mana? Yang ini? Ya biasanya kan pakai lipis untuk diselumbat. Kalau orang Jawa bilang diselumbat gitu ya. Nah itu nanti terus kelapanya kan diambil. Nah ini sepetnya terpisah. Nah nanti terus dibikin itu. Coba kita bikin ya. Ya. Nah ini pertama kali kan ini jadi yang tangkap dipotong. Untuk membuat seperti ini harus ada yang dipotong sebagian. Nah ini dipotong rata itu mas ya? Iya, dipotong rata, dipotong pakai pisau. Diusahakan pisau yang sangat tajam, karena kalau ketajamannya tanggung itu ini lihat seperti itu, lihat rusak mas ya? Ya racun gitu ya? Iya. Potongannya ya? Nanti kalau misalnya ini sudah dirangkai, terus katakanlah ini nanti kurang rata, diratakan lagi pakai cutter. Cutter itu lebih tajam, cuma resikonya ini kalau cutter itu
mudah patah. Ini kan tipis toh. Tipis ya mas. Nah, makanya untuk yang pertama kali kalau saya pakai pisau dulu. Kalau langsung pakai cutter berisiko patah. Dan bahaya mas ya di tangan mas ya. Berisiko bahaya juga. Nah, Itu berarti semuanya dipotong semua itu mas ya, rata mas ya. Dipotong rata. Kebetulan sudah kering jadi agak susah ya mas ya. Biasanya kalau lebih mudah itu yang setengah basah itu, yang istilahnya kalau ini masalahnya kelapanya sampai jatuh dari pohon jadi sangat kering. Tempat saya itu biasanya karena kebetulan yang pemanjatnya itu di sini kan sudah jarang ya, jadi kelapa itu ditunggu jatuh dari pohon. Jatuh dengan sendirinya ya mas. Jatuh dengan sendirinya. Akhirnya kan kering sekali ya. Kalau misalnya kita yang pakai cepet yang setengah basah itu agak lebih lunak. Nah ini dalamnya nanti kita kurangi, kita ambil. Karena media anggrek itu juga butuh air tapi tidak boleh terlalu lembab. Kalau terlalu lembab akarnya busuk jadi mati. Nah ini kita kurangi. Dibuang itu mas ya? Iya. Dibuang. Sebenarnya untuk media bisa ini nanti kan dipotong kecil-kecil itu, terus direndam air dan disinfektan itu bisa untuk media. Oh yang ini nih mas ya? Iya. Yang ini bisa untuk media tanami ya? Tapi nanti pakai pot, dipotong kecil-kecil itu. Untuk fase selanjutnya apa ini mas setelah diratakan tadi mas? Ini proses merangkai. Nah, jadi proses merangkai dibentuk jadi kayak gini. Nah, ini pertama kali ini untuk dibolong pakai alat apa itu mas? Ini besi runcing, jadi kita cuma pakai besi pakai gagang gini, runcing untuk ini, untuk memudahkan melubangnya, membuat lubangnya. Nah ini terus kita bikin pakai ini. Pakai kawat itu mas ya? Dimasukin yang dilubangin tadi itu mas ya? Untuk merangkai, sebetulnya untuk mengikat, istilahnya apa ya? Mengikat lah. Biar nggak lepas gitu mas ya? Iya, nah ini terus biasanya gitu. Nah, ini sudah, ini kan sudah gini. Nah ini nanti berputar gini terus. Nah nanti sudah jadi. Semua nih mas ya? Iya. Nah ini semua. Ini semua dirangkai kayak gini. Sebetulnya nggak begitu sulit kok ini, cuma kita butuh telaten. Ketelatenan ya mas? Iya, ketelatenan kita tekun lah istilahnya. Nah, ini. Biasanya untuk satu potnya itu membutuhkan waktu kurang lebih berapa ya mas? Ya, sampai jadi mas? sebenarnya cepet sih. Cepet? Paling nggak nyampe 10 menit. Kurang lebih 10 menit ya? Tapi ya tergantung bahannya juga sih masalahnya. Kalau bahannya pas dapat yang mudah dirangkai ya cepet, cuma kadang kan kita kalau yang yang ngupas kelapa itu kan nggak mesti ini jadi berapa gitu loh. Kalau lebih mudah lagi misalnya pengupasnya itu cuma jadi 4 bagian atau 3 bagian itu cepet. Lebih cepet ya, karena untuk pengikatnya cuma 3 atau 4 gitu ya mas ya? Semakin banyak bagiannya kan kawatnya ini harus semakin banyak juga. Wah cepet banget ya ini. Ya ini. Sehari kalau ya bisa 20 tuh bisa. Untuk satu hari bisa menghasilkan 20-an kurang lebih mas ya? Nah, itu potnya aja mas ya? Itu aja untuk hanya untuk sambilan, bukan untuk pokok ya. Kalau pokok ya bisa, kalau misalnya nggak ada acara lain kan kadang hanya untuk di sela-sela kesibukan harian toh nanti. Daripada waktu ini terbuang mas ya? Iya. Kadang kalau minggu kayak gini juga ada acara kampung. Jadi cuma di sela-sela itu. Ini tinggal satu. Ini agak banyak mas ya ini mas ya? Iya, agak banyak. Kalau misalnya pengupasnya itu baginya cuma jadi 4 bagian gitu ya cepat. Tapi kadang ada yang sampai 7, ada yang sampai 8 gitu.
ini. Ya, bahannya sederhana dan sebetulnya setiap orang bisa bikin, cuma yaitu tadi ketelatenan, itu tadi ketekunan lah. Nah ini sudah jadi, tinggal nanti kasih apa itu, tinggal ngasih ini talinya itu ya mas ya. Nah ini untuk merapikan ini biasanya kalau saya bakar. Oh, proses selanjutnya adalah membakar pakai lilin itu mas ya? Iya, ini untuk sebenarnya untuk merapikan yang dalamnya ini. Jadi kayak kenapa mas? Kok itu mas? Ya ini bakar, mas? Di sisi lain untuk merapikan, di sisi lain kalau ada nanti bibit-bibit jamur atau bakteri, dia akan mati. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi ini kan untuk merapikan dalamnya ini. Nah ini biasanya saya bakar kayak gini. Dan jadi rapi juga mas ya? Iya, yang istilah serabut-serabutnya yang lainnya yang istilahnya kurang bagus kan kelihatan rapi. Ini memang yang ini juga harus dihilangi. Ini biasanya gini. Itu masih nyala itu mas, nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Bisa dilihat kan mas ke sana mas? Iya. Nah itu. Nggak apa-apa ini. Ini untuk membunuh patogen yang di dalamnya. Yang akan berakibat fatal kalau nanam anggrek mas ya? Iya ya, kan ada jamur, ada bakteri pembusuk itu kan. Nah, ini biasanya untuk menghilangkan ini. Nah ini jangan sampai nanti baranya masih ada, nanti bisa menyala terus semalaman kalau ini ada yang kelewatan nggak dimatikan. Nah ini saya dimatikan ini. Ya, saya pakai gini, nanti mati. Kalau ada yang kelewatan, pernah saya gitu ya nyala terus semalam. Wah iya mas? Iya. Tahu-tahu habis ini. Kebetulan kan kalau ini sudah sabut kelapa kering ya, jadi ini kan kalau nyala terus udah terbakar gitu mas ya? Iya, itu awet. Mas, itu kok nggak pakai air ya mas ya? Api ini itu mas? Sebetulnya ini matikannya ini. Kalau saya kan ya untuk praktisnya aja. Nanti kalau misalnya air itu nanti setelah ini kita rendam pakai air. Kalau lebih bagus pakai pakai disinfektan juga, pakai semacam pembunuh bakteri lah. Itu biasanya kalau yang bahan alami pakai itu larutan itu bawang merah, bawang putih itu juga bisa membunuh patogen. Kok tahu tentang patogen dan lain sebagainya, bakteri-bakteri itu basicnya dulu kuliah di mana mas? Kalau kebetulan saya alumni dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Masuknya tahun 97, saya lulusnya tahun 2002 saya. Jadi sedikit-sedikit tahu tentang pertanian mas ya? Ya, malah banyak itu malah. Ada basicnya gitu. Jurusan apa mas kalau pertaniannya mas? Saya dulu di budidaya, di agronomi budidaya dulu. Nah ini kan udah jadi mas, udah dibakar, udah rapi mas. Untuk fase selanjutnya apa mas? Ini tinggal ini ditambah tali untuk tali untuk menggantung di istilahnya kayak orang Jawa bilang di centelan gitu ya. Untuk tempatnya gitu ya? Iya. Taruh ya? Iya. Taruh ya? Biasanya saya pakai ini tali hijau. Itu dibolong lagi berarti mas? Iya, nanti untuk masukkan talinya. Pakai obeng itu biar agak besar gitu berarti. Iya. Kalau ini kan untuk pertama kali. Kalau nggak hati-hati ini bisa retak ini ke atas ini. Terus itu beli mas kalau hijaunya itu mas, talinya mas? Kalau hijaunya saya beli karena saya di sini nggak ada yang produksi, saya belinya biasanya di pasar itu ini satu gini ya sekitar 6-7 ribu. Banyak mas ya kalau itu mas ya di pasar-pasar mas ya? Ya kalau banyak, hijaunya? Banyak. Ini nanti kita simpul kayak gini. Udah kuat itu mas kalau kuat kayak gitu mas? Enggak apa-apa, ini kuat. Terus ini biasanya cuma kita butuh berapa itu mas kurang lebihnya mas? 3 sudut itu mas? Iya, 3 sudut ya, tergantung permintaan, ada yang 3 sudut, ada yang 4 sudut. Kalau biasanya saya pakai 3 sudut, tapi kalau ada yang misalnya minta 4 sudut, jadi 4 tali itu ya saya buatkan sesuai dengan permintaan konsumen gitu mas ya? Iya, kalau saya biasanya pakai 3 sudut, tapi kadang ya selera orang sering beda-beda gitu. Wah ini agak susah.
Nah ini retak atau kalau nggak. Oh iya, kalau nggak jadi retak itu mas Iya, ya. tapi nggak apa-apa. Itu kalau dijemur lama dengan terik matahari langsung kuat nggak mas itu potnya mas? Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini nanti kalau misalnya apa anggrek itu sudah hidup, itu kan akarnya mencengkeram ini, jadi mencengkeram potnya ini. Jadi ini nanti itu diperkuat oleh akar anggreknya. Jadi kalau anggreknya itu nanti sudah tumbuh, nah ini kan akarnya nanti dia mengelilingi ini. Dan tambah kenceng lagi gitu mas ya? Iya. Ini bikin 3 sudut ini mas berarti Iya, mas? 3 sudut iya. Dibuat simpulnya. Fase terakhir itu mas ya? Iya. Mas, kalau seumpama ada konsumen atau apa namanya yang berminat untuk membeli potnya itu bisa nggak mas itu mas? Bisa, semasa persediaan ada dan katakanlah kalau misalnya order dalam waktunya bisa kita bikinkan, kita bikinkan. Terus kalau lengkap dengan bibitnya anggrek juga bisa ya mas ya? Bisa. Kalau boleh tahu mas, Iya. untuk harga satu potnya itu berapa mas kalau nggak pakai tanaman mas? Saya biasanya 10.000. Untuk per satu piecesnya mas ya? Iya, itu sudah harga net. Jadi banyak sedikit biasanya saya 10.000. Ini jadi ini. Iya. Terus kalau ada anggreknya mas? Bibit anggreknya mas? Kalau ada anggreknya nanti tergantung anggreknya. Ada yang 30.000, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50, nanti tergantung anggreknya. Karena kalau anggrek beda-beda ya harganya, tergantung bibitnya ya. Dan usianya juga ya mungkin? Iya, misalnya pengaruh nanti katakanlah sudah remaja atau dewasa atau pra dewasa lah itu kan ini sudah jadi. Mas, kalau semama mau pesen caranya gimana ini mas? Yang selama ini sudah saya lakukan itu biasanya orang datang ke sini ke tempat saya, terus kemudian ngobrol-ngobrol, ada yang pesen, ada yang misalnya stoknya ada ya beli langsung gitu. Lewat media sosial nggak mas? Bisa menghubungi lewat media sosial nggak mas? Biasanya Facebook atau apa mas? Kalau Facebook saya biasanya cuma di grup sekitar apa Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak sama Sedayu. Kalau saya yang Facebook secara belum karena saya tarafnya masih sedikit, jadi nanti kalau misalnya dapat yang omset besar nanti mah berisiko nanti saya nggak bisa melayani gitu, karena kan ini bukan pekerjaan pokok gitu ya, yang untuk sambilan gitu ya. Tanggung jawabnya mas ya? Iya, saya mengutamakan kualitas itu, jadi bukan kuantitas. Jadi katakanlah misalnya ada pesanan banyak pun, kalau misalnya barangnya tidak ada ya tidak saya cari-carikan kemana, cuma saya bilang ya stoknya nggak ada gitu. Terus mas, farmnya apa mas tadi mas? Saya pakai nama anak saya ya pakai JRD Farm, jadi Jonathan Rangga Dewala, jadi JRD Farm gitu. Beralamat di mana mas? Beralamat mas? Alamatnya Kunden, Sendang Sari, RT 1, Pajangan, Bantul. Biasanya kalau biasa lebih mudah depan Polsek Pajangan gitu. Kaitannya dengan budidaya anggrek karena itu kita kaitannya dengan barang yang hidup, jadi kita mengutamakan kualitas. Jadi katakanlah pesanan itu kalau misalnya banyak belum tentu bisa kita layani karena kita melayani kualitas, jadi kita utamakan barang yang ada gitu nih. Jadi kalau barangnya ada oke, siap gitu, tapi kalau misalnya barangnya pas ada kita katakan jujur barangnya tidak ada, dalam artian stoknya pas kosong gitu nih. Jadi kita berusaha mengutamakan kualitas, jadi tidak mengecewakan konsumen gitu nih. Kita tidak mengejar kuantitas gitu, tapi kita mengejar kualitas gitu.